Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya membekukan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Visip Unair sejak Jumat 25 Oktober 2024 imbas pemasangan karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Presiden Wakil Presiden yang narasinya dinilai tak sesuai etika dan kultur akademik serta tanpa izin dan koordinasi. Apakah ada ancaman terkait kebebasan akademik? Lantas bagaimana selanjutnya? Pembekuan kepengurusan BEM Visip Unair ini merupakan buntut pemasangan karangan bunga di Taman Barat Kampus oleh Kementerian Politik dan Kajian Strategis BEM Visip Unair pada Selasa 22 Oktober 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Menurut BEM Visip Unair, ucapan itu adalah karya seni satir sebagai ekspresi kekecewaan atas rentetan fenomena yang terjadi selama pemilu 2024. Nah, buntut dari hal tersebut, Presiden BEM Visip Unair dipanggil Ketua Dewan Etika Unair untuk mengklarifikasi pemasangan karangan bunga tersebut. Pemanggilan ini berlanjut dengan terbitnya surat pembekuan kepengurusan. Banyak pihak mengecam pembekuan BEM Visip Unair. Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Herlambang Perdana pun menilai reaksi Dekanat Visip Unair terlalu berlebihan. Narasi kritik satir yang disampaikan adalah hal yang biasa, bahkan banyak ekspresi kritik kepada pemerintah yang lebih parah secara etika bisa ditemukan di media sosial belakangan ini. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro meminta Rektorat Universitas Airlangga untuk mencabut surat pembekuan BEM Visip. Ia menilai kritik mahasiswa masih dalam kaidah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Satrio menegaskan Kemendikti-Saintek tetap menghormati otonomi perguruan tinggi. Kondisi kebebasan akademik di kampus-kampus di Indonesia menurut dia juga masih tergolong baik. Namun dia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari kebebasan akademik juga perlu dijunjung tinggi oleh perguruan tinggi. Sementara itu, hasil pertemuan antara dekanat dan pengurus inti BEM Visip Unair pada Senin 28 Oktober 2024 pagi mencabut pembekuan sementara kepengurusan BEM Visip Unair oleh Dekan Visip Bagong Suyanto. BEM Visip Unair menyebut teguran hingga pembekuan sementara tidak akan membuat mereka takut dan kehilangan daya kritis. Sudah hati, intinya detik ini juga dekanat akan mencabut SK pembekuan kepengurusan BEM Visip Unair. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan kultur yang menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. Kami paham apa yang disuarakan oleh BEM Visip itu menjadi hak BEM Visip untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Tapi saya sebagai dekan dari pihak dekanat memastikan pada BEM untuk tidak lupa marwah akademik. Kami sudah berbicara tadi bahwasannya ya BEM Visip akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM Visip seperti itu, teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM se-Unair, kemudian Hima, kemudian BSO, kemudian BEM Visip Surabaya, BEM Visip se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM Visip harus tegap, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu. Nah, perlu diingat, pembekuan kepengurusan BEM itu juga melukai kebebasan akademik yang secara tegas diakui negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa sivitas akademika dilindungi dan dijamin oleh negara untuk penikmatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi. Pembekuan juga bertentangan dengan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.